wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita semua dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga diberikan nikmat sehat hingga pada siang menjelang sore kita dapat mengikuti kegiatan PMO, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat walaupun seminggu ini kita sangat lelah ya Bapak Ibu ya. Sudah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu tim project. Walaupun tadi kegiatannya cukup sederhana, tetapi semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam waktu yang singkat. Untuk melatih siswa satu kelas itu sulit. Kalau hanya 3 atau 4 orang yang mengadakan pementasan, itu latihannya lebih kondusif. Tetapi kalau untuk mengatur satu kelas itu lumayan sulit. Jadi saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali kelas dan juga Bapak Ibu tim project. Mohon berikan aplaus. Sudah berjalan. Yang pertama di sini yang dibahas di bulan Mei itu tentang penumbuhan karakter dan iklim keamanan sekolah, kemudian peningkatan kualitas pembelajaran dan program literasi dan numerasi sekolah. Untuk program literasi sudah dicoba ya Bapak Ibu, kita mengadakan setelah membaca Al-Quran, kita meminta siswa untuk membaca, kemudian menceritakan apa yang sudah dibaca walaupun belum 100% berjalan, dan mudah-mudahan tahun ajaran baru nanti dapat berjalan. Kemudian juga program OSIS yang hubungannya dengan literasi sudah diadakan lomba ya Pak Ang ya, nanti bagaimana hasilnya. Harapannya dari hasil lomba itu bisa dibuat buku nantinya, itu Pak Ang ya. Ke depannya di kegiatan literasi supaya kegiatan pembiasaan membaca dan menulis di kalangan siswa SMA Negeri 2 ini dapat menjadi budaya. Terima kasih Bu Yeti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, seharusnya Bapak Ibu hari ini sudah ke rumah masing-masing. Kalau Bu Putri ini udah kebayang pulang kampung. Apa lagunya Bu? Pulang kampung tuh Bu? Di tahun pelajaran 2023-2024, anggaplah ini apa ya? Kata Bu Yeti tadi, ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan, ya kan Bu ya? Program apa yang memang bahasa kerennya refleksi lah. Bapak Ibu ya, SMA 2 ini Bapak Ibu adalah sekolah penggerak. Jadi rangkaiannya itu ya kita ngikuti rangkaian yang ditentukan oleh pemerintah. Kita ini itulah namanya intervensi apa Bu? Intervensi ya. Apa? Ada asimetris, ada konsultatif. Itu bahasanya apa? Yang asimetris, apa konsultatif? Jadi kita tuh didampingi. Sekolah penggerak itu enaknya didampingi. Makanya ada saya sampaikan, ada satu sekolah di Jogja itu sekolahnya biasa-biasa saja, Bapak Ibu, karena dia masih sekolah penggerak. Jadilah sekolah itu yang menjadi sekolah apa bahasanya itu? Bukan ini sekolah yang diminati masyarakat itu favorit, jadi unggulan jadinya. Jadi sekolah unggulan bukan itu. Kenapa? Karena kita dapat bantuan posting tahun kemarin, kita berikan buku semua. Sekolah lain enggak. Itu buku pun begitu. Itu dalam rangka tadi itu implementasi pembelajaran literasi. Kemudian Bapak Ibu juga sampaikan dengan saya, Pak, kayaknya kalau kita pakai buku wajib saja enggak?
Nggak pas memang. Kayaknya nggak tuntas lah belajar. Sudah pakai buku wajib aja, memang sulit untuk dicerna. Ini nggak kita pakai buku wajib itu agak sulit. Mungkin kalau bahasa Inggris mudah. Ya Bu Hilma ya, bahasa Inggris ya mudah. Tapi kalau pas saya lihat matematika, susah nggak Bu? Susah. Memang sepertinya harus ada buku lain, buku pendapat. Itu yang harus kita sampaikan. Samping ya, gimana caranya Bapak Ibu besok Bu Yenti setelah saya evaluasi, ini kan bagian evaluasi itu yang dilakukan kemarin, ternyata saya masuk kelas kesulitan. Kita belajar, ternyata ada buku lain. Sementara HP itu Bapak Ibu, seberapa besar sih ada kalau kita lihat di mana di negara mana ya? Justru HP itu tidak, tablet itu tidak dipakai lagi. Kenapa? Anak itu cenderung tidak fokus untuk belajar. Dan setelah kita perhatikan awal-awal kita menggunakan HP di SMA 2 ini, 3 bulan luar biasa dampaknya. Kita lihat anak-anak itu gak fokus. Dia memperhatikan Bu Riz ngajar di sana, tapi pikirannya kesana kesini lagi, kesana kesini lagi. Gitu. Kemudian cenderung Bu baca ya, cenderung matanya lelah. Maka dulu, jadi kita masih pakai buku paket, kita sudah pesan. Tahun ini kita beli buku 1790 juta, makanya beli buku paket semua. Harapannya setiap siswa, satu siswa satu buku. Jadi setelah buku paket ini terpenuhi, baru kita menggunakan buku. Tahun depan baru sekolah ini memakai buku penutup. Pos tahun depan pakai buku penutup. Jadi nanti buku paket sudah ada, lalu kita pakai buku apa yang mungkin matematika pakai dunia aksara, mungkin apa namanya agama mungkin pakai buku Intan Parawata. Itu haruslah itu buku. Kenapa? Karena kita dulu ingat nggak kita SMA dulu tidak cukup ikut kegiatan tapi juga inginnya anak itu lebih. Nah itu juga harus dijawab Bapak Ibu. Saya semalam lihat apa namanya IG-nya apa namanya statusnya Bu Putri. Ternyata Bu Putri ini bahasa Inggris. Saya kebayang ngajar geografi pakai bahasa Inggris semuanya. Benar Ibu kan? Jadi Bapak Ibu pakai saja MGMP-nya masih dalam rangka. Kenapa? Kita implementasi pembelajaran ini kelas kan Bapak Ibu fokusnya itu kan iklim keamanan sudah. Kalau iklim keamanan Bapak Ibu, saya sudah sampai ke Satpam. Di depan mulai tahun pelajaran baru, Satpam harus ada di aula 1. Satpam di aula 1, di depan 1, samping motor 1. Ketima agak luar gawang. Kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak Jima agak luar. Ini berdasarkan kajian lapangan saya. Kemarin itu Bapak Ibu, saya di sana di luar. Sengaja saya sholat di masjid kita Pak Elman. Anak itu ya lewat situ. Berarti belumlah pagar yang sudah kita tinggikan itu mereka ditambah kawat lagi. Ditambah lewat samping ini. Sampai samping masjid ini. Ini Pak Iwan perlu tahun pelajaran yang akan datang harus kita antisipasi. Kita harus ini bersama Bapak Ibu. Gak bisa kita ini tidak bersama. Itu mengenai iklim keamanan. Kemarin sudah agak kondusif. Nah sekarang ini anak tidak betah lagi. Sudah mulai. Anak itulah banyaklah akalnya daripada kita kan. Itu berdasarkan kajian saya Pak Iwan kan. Jadi satpam di sini parkir, kemudian di kalau malam ada lagi, saya khusus nanti jaga malam, ada lagi mulai tahun pelajaran baru. Kenapa? Kalau malam pagar kita itu terbuka, sering terbuka malam itu. Saya lewat, saya tutupi, terutama yang di dalam-dalam ini kan. Kemudian dia lewat aja, nggak ditutup lagi. Kenapa? Karena kita ini dipikir
Saya khawatir itu mengundang orang untuk masuk. Makanya perlu kita tingkatkan lagi, baik saat kita belajar ataupun karena kita masih refleksi praktek baik tetap. Saya apa ya? Cobalah di ini baru pemikiran saya. Gimana kalau lobby itu tidak tempat lewat siswa lagi? Ya, lobby itu ya lobby aja, tempat ruang tamu kan, lobby. Kemudian anak itu masuknya lewat BK itu, kan BK itu nggak dibuka. Gerbang BK itu, di situ siswa lewat sana kan, kalau ke sini dia kejauhan betul. Saya lihat itu lari dia sampai napasnya tersengal-sengal kan dia kan. Karena dia motornya di sana, terus pas betul. Ya di situ lah selamanya. Di sana selamanya petugas itu ke sana. Di sini kita lobby. Kalau Pak Iwan punya duit beli busa di situ Pak Iwan. Kemudian kaca dikasih stiker biar kelihatan dari luar kan. Bisa duduk-duduk, di situ nggak ada lagi anak-anak yang lewat. Itu pemikiran saya. Sehingga lobby itu ya kalau tamu aja. Anak lewat samping. Biar juga kalau pas hujan nggak terlalu kotor. Itu baru pemikiran saya Pak Iwan kan. Coba dikaji dulu kan. Itu masuk. Jadi tetaplah kita ada penyambutan. Kemudian tetap saya perhatikan apel pagi itu juga efektif. Akhirnya kita kan kebagian semua. Ada yang belum pernah maju jadi pembina apel pagi siapa? Orang Pak Haji aja udah kan. Orang baru gabungannya Pak Haji udah. Gimana rasanya Pak Haji baru masuk langsung disuruh sempat kenalan kan? Nama saja udah apel tuh saya kan sampaikan. Bapak Ibu guru masuk kelas kedua ingat nggak? Tapi saya lihat Nah ini cobalah kita mulai penyambutan siswa. Kan kita nggak sempat penyambutan nih. Penyambutan siswa kita mulailah penyambut siswa pas selesai apel. Apelnya juga jangan lama-lama, 15 menit aja. Pokoknya udah selesai apel, langsung Bapak Ibu sambut di kelas. Kemudian langsung berdoa dulu, ngaji. Udah ngaji Bapak Ibu, coba buka rapor sekolah kita buka. Nah ini ringkasannya, ini Bapak Ibu lihat, ringkasannya ini aja dibaca. Dibandingkan 2023, arahnya ke sini. Dibandingkan 2023, kemampuan numerasi SMA 2 mengalami peningkatan paling tinggi. Di antara indikator lain, dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan numerasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Karena kemarin kita numerasinya memang turun. Setelah itu kita lakukan perbaikan. Meski demikian, kemampuan literasi adalah indikator dengan pencapaian terendah. Walaupun kita sudah baik, hijau, tapi masih rendah. Yang salah satunya disebabkan rendahnya kompetensi membaca teks. Makanya kemarin mahasiswa kita 2 hari setelah kita ulangan, siswa disuruh membaca buku cerita yang bukan buku pelajaran. Teks informasi. Contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah contohnya melalui peningkatan kompetensi gurunya dan tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca informasi. Jadi kita Bapak Ibu sebetulnya kalau kita cermat kurikulum 2013 itulah 5M. Ingat nggak Bapak Ibu? 5M. M yang pertama itu apa? Pak ini. M yang pertama itu melihat. M yang pertama membaca. M yang kedua M yang pertama mengamati. Yang kedua membaca. Yang kedua apa? Menanya. Yang ketiga mengumpulkan informasi. Yang keempat mengasosiasi. Yang kelima mengkomunikasikan.
Mengamatinya kan dengan membaca itu kan, membaca teks kan. Coba kita mengamatinya dengan membaca teks. Anda disuruh baca teks 5 menit baca teks. Udah dia baca teks, terus kan timbul pertanyaan. Dia menanya. Menanya itu tidak langsung kita tanggapi, jawaban dia kan gitu Bu Yati kan. Kita kumpulkan dulu informasi dari pertanyaan. Informasi dikumpulkan dengan mengasosiasi tadi, baru dia berkomunikasi. Itu Bapak Ibu sebenarnya. Salah satu kebijakan kita Bapak Ibu tahun yang akan datang, tahun pelajaran 2024-2025 itu adalah setelah kita membaca Al-Quran, karakternya, kita membaca buku cerita. Kira-kira bagaimana itu? Nanti saya minta masukannya. Atau buku ceritanya dibaca setelah sholat zuhur jam 1 itu. Gimana itu nanti membandingkannya? Kalau melihat-lihatnya bagusnya rangkainya begitu, karakter dulu. Apel, ngaji, baca. Ya, apel, ngaji, baca. Mulainya jam 8.44 berarti Bu ya. Jam 8. Sore. 40 menit aja lah, tapi lapor ke politik. 40 menit aja. Ya. Dengan 40, ya nggak apa-apa, 37,5. Bapak Ibu ini kan keluarnya Maret, April kita undur. Ini rapor kita tahun 2023. Tahun 2024 akan meningkat atau tidak tergantung AN-nya. Akan AN lagi Agustus April. Jadi kita punya waktu 2 bulan, Juli dan Agustus, berdasarkan pengalaman siswa, terutama kelas 11. Kelas 11 ini sebetulnya jadi fokus kita buru-buru. Yang ada di kelas 11 betul-betul literasi, karena literasinya rendah, itu yang harus dikejar. Supaya itulah rapor sekolah. Jangan dibiarkan. Nah, rapor sekolah inilah dasar kita untuk membuat program sekolah. Namanya rencana kerja anggaran sekolah. Di dalam rencana kerja anggaran sekolah itulah yang ada uangnya itu. Apa program sekolah ini? Itu salah satunya ke sana Bapak Ibu. Guru penggerak silakan. Karena 3 itu, iklim keamanan sekolah, implementasi pelajaran di kelas, penguatan di samping di sekolah bersama dengan tim menyiapkan sarana. SDM itu kalau ada guru penggerak daftar. Angkatan 11 besok mau dimulai. Apakah masih ada angkatan 12? Kita nggak tahu. Kan gitu ya kan? Dan yang sudah jadi guru penggerak tunjukkan bahwa Bapak Ibu memang sudah layak sehingga menjadi guru model di sekolah. Jangan sampai hanya dapat level guru penggerak tapi tidak mampu memberikan praktek baik kepada teman. Itulah perlunya komunitas belajar yang saya sampaikan tadi itu ya Bu Yeti, kita mendorong komunitas belajar, kita buatkan guru model, meminta misalnya guru-guru terbaik, guru-guru penggerak menyampaikan urutan apa bahasanya itu waktu pembelajaran di kelasnya itu. Kalau misalnya PBL-nya begini loh modelnya, sintak sesuai sintak. Mungkin Jumat refleksi kita kuatkan lagi dari situ Bu. Di Jumat refleksi itulah bisa dianggarkan transport apalah konsumsi Jumat refleksi dimasukkan anggaran. Kita nggak salah. Ada daftar hadirnya, ada konsumsinya berupa uang. Itu baru dapat, ya kan? Makanya perlu kita membuat anggaran bersama. Kegiatan OSIS Bu, berarti ya OSIS. Saya minta berdasarkan refleksi saya, OSIS, pembina OSIS Pak Aan, masuk nanti Bapak. Ya, kita sudah bersama di tahun 2023-2024. Begitu
bagus prestasi kita di tahun itu. Kita sampai puncaknya Bu Yeti ya, sampai Bu Yeti dibawa ke Jakarta. Sampai puncak di Jakarta Bu Yeti ya kan. Bahkan itu sekolah lain pengen gimana sih caranya biar dapat. Ya nggak tahu juga saya tanya Bu Yeti. Karena beliau lah yang mengunggah-unggah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi. Bahkan KPK itu akan menyasar sekolah-sekolah dan kepala sekolah, guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu saya sampaikan tadi, jangan sampai ada pungutan-pungutan. Termasuk tadi pertanyaan Bu, ini gimana Pak? Ya terserah saja. Kalau gurunya mau ngasih saja. Bapak Ibu, kita mungkin saya kepala sekolah juga pasti ada batasnya, nggak lama, tapi kita berikan yang terbaik lah untuk SMA 2 ini. Kita berikan yang terbaik, karena itu bagian dari amal. Kita bekerja dengan baik, yang kita dapatkan juga pasti yang baik. Kepada guru yang baru diangkat P3K, tunjukkan kinerja, semangat. Jangan jadi guru biasa-biasa. Bapak Ibu semua, mentang sudah P3K nyaman-nyaman, jangan. Bapak Ibu lanjutkan lagi studinya. Saya minta yang P3K ini lanjut lagi studinya. Nah itu dia. Bapak Ibu ya, yang P3 yang berminat S2 kita kumpul dulu. Panjang itu besar dengan yang baru-baru tunjukkan bahwa kalian Bapak Ibu yang baru memang layak cintai sekolah ini, bawa yang baik-baik. Bapak Ibu semua ini adalah putusan SMA 2 di masyarakat, benar kata Pak Isa waktu itu, tunjukkan yang terbaik. Sehingga tadinya anak tidak berminat di SMA 2, dia Bapak Ibu yang begitu bagus, yang ada sekolah SMA 2, Wan sama Wan Gue. Gitu dia. Tapi tidak ada sekolah SMA 2, Wan Pak Edi. Yang ada di sekolah SMA 2, Wan Pak Edi. Saya mau sekolah di SMA 2, kenapa? Karena ada Pak Iwan. Ada anak Pak Iwan, sudah ngomong dengan saya, kenapa kamu sekolah SMA 2? Pak, saya murid Pak Iwan di Renang, Pak. Dia mau di sekolah. Kenapa? Karena ada Pak Iwan. Jangan sampainya ada sekolah SMA 2. Karena buat Pak Sapa misalnya. Pak Herwan misalnya. Pak Nido. Jangan. Jadi bisa diinspirasi kita semua. Kemudian kepada anak-anak Bapak Ibu guru yang masuk SMA 2, tetap kita punya program bahwa siapapun anak guru di SMA 2 ini wajib masuk, kita terima dan kita gratiskan sampai selesai untuk anak guru. Tapi yang nakal-nakal terpaksa saya cabut. Ya, kalau yang rajin-rajin kita gratiskan. Tapi setelah di perjalanan nakal kita cabut. Ya kan? Ya ngapain juga ngasih yang nakal-nakal. Tapi yang selama ini bagus. Kita terima. Pak Isa mudah-mudahan masuk di sini ya. Di apa? Sama Bu Nana sini Bu Nana. Yang sudah jangan diminta Pak, saya dulu pernah Pak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita semua dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga diberikan nikmat sehat hingga pada siang menjelang sore kita dapat mengikuti kegiatan PMO, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat walaupun seminggu ini kita sangat lelah ya Bapak Ibu ya. Sudah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu tim project. Walaupun tadi kegiatannya cukup sederhana, tetapi semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam waktu yang singkat. Untuk melatih siswa satu kelas itu sulit. Kalau hanya 3 atau 4 orang yang mengadakan pementasan
lintasan itu latihannya lebih kondusif, tetapi kalau untuk mengatur satu kelas itu lumayan sulit. Jadi saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali kelas dan juga Bapak Ibu tim project. Mohon berikan aplaus. Sudah berjalan. Yang pertama di sini yang dibahas di bulan Mei itu tentang penumbuhan karakter dan iklim keamanan sekolah, kemudian peningkatan kualitas pembelajaran dan program literasi dan numerasi sekolah. Untuk program literasi sudah dicoba ya Bapak Ibu, kita mengadakan setelah membaca Al-Quran, kita meminta siswa untuk membaca, kemudian menceritakan apa yang sudah dibaca walaupun belum 100% berjalan, dan mudah-mudahan tahun ajaran baru nanti dapat berjalan. Kemudian juga program OSIS yang hubungannya dengan literasi sudah diadakan lomba ya Pak Ang ya, nanti bagaimana hasilnya. Harapannya dari hasil lomba itu bisa dibuat buku nantinya, itu Pak Ang ya. Ke depannya ini kegiatan literasi supaya kegiatan pembiasaan membaca dan menulis di kalangan siswa SMA Negeri 2 ini dapat menjadi budaya. Satu. Terima kasih Bu Yeti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, seharusnya Bapak Ibu hari ini sudah ke rumah masing-masing. Kalau Bu Putri ini udah kebayang pulang kampung. Apa lagunya Bu? Pulang kampung tuh Bu? Di tahun pelajaran 2023-2024 anggaplah ini apa ya, kata Bu Yeti tadi, tiga apa yang sudah kita lakukan ya kan Bu ya, program apa yang memang bahasa kerennya refleksi lah Bapak Ibu ya. SMA 2 ini Bapak Ibu adalah sekolah menengah, jadi rangkaiannya itu ya kita ngikuti rangkaian ditentukan oleh pemerintah kita ini. Itulah namanya intervensi apa Bu? Intervensi apa? Ada asimetris, ada konsultasi. Itu bahasanya apa? Yang asimetris apa konsultasi? Jadi kita tuh didampingi. Sekolah penggerak itu enaknya didampingi. Makanya ada saya sampaikan, ada satu sekolah, yaitu sekolahnya biasa-biasa saja, Bapak Ibu, karena dia masuk sekolah. Jadilah sekolah itu dia menjadi sekolah apa bahasanya itu? Bukan ini sekolah yang diminati masyarakat itu favorit, jadi unggulan jadinya. Jadi sekolah unggulan bukan itu. Kenapa? Karena kita dapat bantuan poskim tahun kemarin, kita berikan buku semua. Sekolah lain enggak. Itu buku pun begitu. Itu dalam rangka tadi itu implementasi pembelajaran di kelas. Kemudian Bapak Ibu juga sampaikan dengan saya, Pak, kayaknya kalau kita pakai buku wajib saja enggak pas ya Pak. Kayaknya enggak tuntas lah belajar. Sudah pakai buku wajib aja, memang sulit untuk dicerna. Ini kayak kita pakai buku wajib itu agak sulit. Mungkin kalau bahasa Inggris mudah. Ya Bu Hilma ya, bahasa Inggris ya mudah. Tapi kalau pas saya lihat matematika, susah nggak Bu? Susah. Memang sepertinya harus ada buku lain, buku pendamping. Itu yang harus kita sampaikan. Bu samping ya, gimana caranya Bapak Ibu besok Bu Yeti setelah saya evaluasi, ini kan bagian evaluasi itu yang dilakukan kemarin, ternyata saya masuk kelas kesulitan. Kita belajar, ternyata ada buku lain. Sementara HP itu Bapak Ibu, seberapa besar sih ada, kalau kita lihat di negara mana ya? Justru HP itu tidak, tablet itu tidak dipakai lagi. Kenapa? Anak itu cenderung tidak fokus untuk belajar. Dan setelah kita perhatikan awal-awal kita menggunakan HP di SMA 2 ini,
3 bulan luar biasa gampang. Kita lihat anak-anak itu udah fokus. Dia memperhatikan Bu Riz ngajar di sana, tapi pikirannya ke sana ke sini lagi, ke sana ke sini lagi gitu. Kemudian cenderung Bu Soca ya, cenderung matanya lelah. Makan dulu. Jadi kita masih pakai buku paket, kita sudah pesan. Tahun ini kita beli buku 1790 juta, makanya beli buku paket semua. Harapannya setiap siswa, satu siswa satu buku. Jadi setelah buku paket ini terpenuhi, baru kita menggunakan buku. Tahun depan baru sekolah ini memakai buku penutup. Tahun depan pakai buku penutup. Jadi nanti buku paket sudah ada, baru kita pakai buku apa yang mungkin matematika pakai dunia, mungkin apa namanya agama mungkin pakai buku Intan Parawata. Itu haruslah itu. Kenapa? Karena kita dulu ingat nggak kita SMA dulu tidak cukup ikut kegiatan, tapi juga inginnya anak itu lebih. Nah itu juga harus dijawab Bapak Ibu. Saya semalam lihat apa namanya IG-nya apa namanya statusnya Bu Putri. Ternyata Bu Putri ini bahasa Inggris. Saya kebayang ngajar geografi pakai bahasa Inggris, benar itu kan? Jadi Bapak Ibu pangkatannya MGMP-nya masih dalam rangka kenapa kita implementasi pembelajaran ini kelas kan Bapak Ibu fokusnya itu kan iklim keamanan sudah. Kalau iklim keamanan Bapak Ibu, saya sudah sampaikan ke Satpam di depan tahun mulai tahun pelajaran baru Satpam harus ada di aula 1. Satpam di aula 1, di depan 1, samping motor 1. Ketima ada luar gawang. Kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak di Mahaga, ini berdasarkan kajian lapangan saya. Kemarin itu Bapak Ibu, saya di sana di luar. Sengaja saya sholat di masjid kita Pak Elman. Anak itu ya lewat situ. Berarti belumlah pagar yang sudah kita tinggikan itu mereka ditambah kawat lagi. Ditambah lewat samping ini. Sampai samping masjid ini. Ini Pak Iwan perlu tahun pelajaran yang akan datang harus kita antisipasi. Kita harus ini bersama Bapak Ibu. Gak bisa kita ini tidak bersama. Itu mengenai iklim keamanan. Kemarin sudah agak kondusif. Nah sekarang ini anak tidak betah lagi. Sudah mulai. Anak itulah banyaklah akalnya daripada kita kan. Itu berdasarkan kajian saya Pak Iwan kan. Jadi satpam di sini parkir, kemudian di kalau malam ada lagi saya khusus nanti jaga malam ada lagi mulai tahun pelajaran baru. Kenapa? Kalau malam pagar kita itu terbuka, sering terbuka malam itu. Saya lewat saya tutupin, terutama yang di dalam ini kan. Kemudian dia lewat aja nggak ditutup lagi. Kenapa? Karena kita ini dipikir saya khawatir itu mengundang orang untuk masuk. Makanya perlu kita tingkatkan lagi baik saat kita belajar ataupun karena kita masih refleksi praktek baik tetap saya apa ya cobalah di ini baru pemikiran saya gimana kalau lobby itu tidak tempat lewat siswa lagi. Ya. Lobby itu ya lobby aja, tempat ruang tamu kan, lobby. Kemudian anak itu masuknya lewat BK, kan BK itu nggak dibuka. Gerbang BK itu. Di situ siswa lewat sana kan, kalau ke sini dia kejauhan betul. Saya lihat dia lari dia sampai napasnya tersengal-sengal kan dia kan. Kalau dia motornya di sana, terus pas betul. Ya di situ selamanya. Di sana selamanya petugas itu ke sana. Di sini kita lobby. Kalau Pak Iwan punya duit beli si Musa di situ Pak Iwan.
kemudian kaca dikasih stiker biar kelihatan dari luar kan. Bisa duduk-duduk, di situ nggak ada lagi anak-anak yang lewat. Itu pemikiran saya, sehingga lobby itu ya kalau tamu aja. Anak lewat samping, biar juga kalau pas hujan nggak terlalu kotor. Itu baru pemikiran saya Pak Iwan kan. Coba dikaji dulu kan. Itu masuk. Jadi tetaplah kita ada penyambutan. Kemudian tetap saya perhatikan apel pagi itu juga efektif. Akhirnya kita kan kebagian semua. Ada yang belum pernah maju jadi pembina apel pagi siapa? Orang Pak Haji aja udah kan. Orang baru gabungannya Pak Haji udah. Gimana rasanya Pak Haji baru masuk langsung disuruh sempat kenalan kan? Nama saja udah apel tuh saya kan sampaikan. Bapak Ibu guru masuk kelas kedua ingat nggak? Tapi saya lihat nah ini cobalah kita mulai penyambutan siswa. Kan kita nggak sempat penyambutan nih. Penyambutan siswa kita mulailah penyambutan siswa pas selesai apelnya juga jangan lama-lama, 15 menit aja. Pokoknya udah selesai apel, langsung Bapak Ibu sambut di kelas, kemudian langsung berdoa dulu, ngaji. Udah ngaji Bapak Ibu, coba buka rapor sekolah kita buka. Nah ini ringkasannya, ini Bapak Ibu lihat, ringkasannya ini aja dibaca. Dibandingkan 2023, arahnya ke sini dibandingkan 2023, kemampuan numerasi SMA 2 mengalami peningkatan paling tinggi. Di antara indikator lain, dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan numerasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Karena kemarin kita numerasinya memang turun. Setelah itu kita lakukan perbaikan. Meski demikian, kemampuan literasi adalah indikator dengan pencapaian terendah. Walaupun kita sudah baik, hijau, tapi masih rendah. Yang salah satunya disebabkan rendahnya kompetensi membaca teks. Makanya kemarin langsung kita 2 hari setelah kita ulangan, siswa disuruh membaca buku cerita yang bukan buku pelajaran. Teks informasi, contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah contohnya melalui peningkatan kompetensi gurunya dan tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca informasi. Jadi kita Bapak Ibu sebetulnya kalau kita cermat kurikulum 2013 itulah 5M. Ingat nggak Bapak Ibu? 5M. M yang pertama itu apa? Pak ini. M yang pertama itu Melihat. M yang pertama membaca. M yang kedua M yang pertama mengamati. Memahami. Yang kedua apa? Menanya. Yang ketiga mengumpulkan informasi. Yang keempat mengasosiasi. Yang kelima mengkomunikasikan. Mengamatinya kan dengan membaca itu kan, membaca teks kan. Coba kita mengamatinya dengan membaca teks. Anda disuruh baca teks 5 menit baca teks. Udah dia baca teks, terus kan timbul pertanyaan. Dia menanya. Menanya itu tidak langsung kita tanggapi, jawaban dia kan gitu Bu Yati kan. Kita kumpulkan dulu informasi dari pertanyaan. Informasi dikumpulkan dengan mengasosiasi tadi, baru dia berkomunikasi. Itu Bapak Ibu sebenarnya. Salah satu kebijakan kita Bapak Ibu tahun yang akan datang, tahun pelajaran 2024-2025 itu adalah setelah kita membaca Al-Quran, karakternya, kita membaca buku cerita. Kira-kira bagaimana itu? Nanti saya minta masukannya. Atau buku ceritanya dibaca setelah sholat zuhur jam 1 itu. Gimana itu nanti membandingkannya?
Kalau melihat-lihatnya bagusnya rangkainya begitu, karakter dulu. Apel, ngaji, baca. Ya, apel, ngaji, baca. Mulainya jam 8.04 berarti Bu ya. Jam 8. Sore. 40 menit aja lah, tapi lapor ke politik. 40 menit aja. Ya. Dengan 40, ya nggak apa-apa, 37,5. Bapak Ibu ini kan keluarnya Maret, April kita urus. Ini rapor kita tahun 2023. Tahun 2024 akan meningkat atau tidak tergantung AN-nya. Akan AN lagi Agustus akhir. Jadi kita punya waktu 2 bulan, Juli dan Agustus, berdasarkan pengalaman siswa, terutama kelas 11. Kelas 11 ini sebetulnya jadi fokus kita guru-guru yang ngajar di kelas 11 betul-betul literasi, karena literasinya rendah, itu yang harus dikejar supaya itulah rapor sekolah, jangan dibiarkan. Nah, rapor sekolah inilah dasar kita untuk membuat program sekolah, namanya rencana kerja anggaran sekolah. Di dalam rencana kerja anggaran sekolah itulah yang ada uangnya itu. Apa program sekolah ini? Itu salah satunya ke sana, Bapak Ibu. Kalau bergerak silakan. Karena 3 itu: iklim keamanan sekolah, implementasi pelajaran di kelas, penguatan di samping di sekolah bersama dengan tim menyiapkan sarana baku. SDM itu kalau ada guru penggerak daftar. Angkatan 11 besok mau dimulai. Apakah masih ada angkatan 12? Kita nggak tahu. Kan gitu ya kan? Dan yang sudah jadi guru penggerak tunjukkan bahwa Bapak Ibu memang sudah layak sehingga menjadi guru model di sekolah. Jangan sampai hanya dapat level guru penggerak tapi tidak mampu memberikan praktek baik kepada teman. Itulah perlunya komunitas belajar yang saya sampaikan tadi itu ya Bu Yeti, kita mendorong komunitas belajar, kita buatkan guru model, saya minta misalnya guru-guru terbaik, guru-guru penggerak menyampaikan urutan-urutan apa bahasanya itu waktu pembelajaran di kelasnya itu. Kalau misalnya PBL-nya begini loh modelnya, Sintak. sesuai sintak. Mungkin Jumat refleksi kita kuatkan lagi dari situ, Bu. Di Jumat refleksi itulah bisa dianggarkan transport apalah konsumsi Jumat refleksi dimasukkan anggaran. Kita nggak salah. Ada daftar hadirnya, ada konsumsinya berupa uang. Itu baru dapat, ya kan? Makanya perlu kita membuat anggaran bersama. Kegiatan OSIS, Bu, berarti ya OSIS, saya minta berdasarkan refleksi saya, OSIS, pembina OSIS Pak Aan, masuk nanti, Bapak. Ya, kita sudah bersama di tahun 2023-2024, begitu bagus, apa ya, prestasi kita di tahun itu, kita sampai puncaknya Bu Yeti ya, sampai Bu Yeti dibawa ke Jakarta, sampai puncak di Jakarta, Bu Yeti ya kan. Bahkan itu sekolah lain pengen gimana sih caranya biar dapat, ya nggak tahu juga saya tanya Bu Yeti, karena beliau lah yang mengunggah-unggah pendidikan anti korupsi. Bahkan KPK itu akan menyasar sekolah-sekolah dan kepala sekolah, guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu saya sampaikan tadi, jangan sampai ada pungutan-pungutan, termasuk tadi pertanyaan Bu, ini gimana Pak? Ya terserah saja. Kalau gurunya mau ngasih saja. Bapak Ibu, kita mungkin saya kepala sekolah juga pasti ada batasnya, nggak lama, tapi kita berikan yang terbaik lah untuk SMA 2 ini. Kita berikan yang terbaik, karena itu bagian dari amal. Kita bekerja dengan baik, yang kita dapatkan juga pasti yang baik.
kepada guru yang baru diangkat P3K, tunjukkan kinerja, semangat. Jangan jadi guru biasa-biasa. Bapak Ibu semua, mentang sudah P3K nyaman-nyaman, jangan. Bapak Ibu lanjutkan lagi studinya. Saya minta yang P3K ini lanjut lagi studinya. Nah itu dia. Bapak Ibu ya, yang P3 yang berminat S2 kita kumpul dulu. Tapasnya begitu besar dengan yang baru-baru, tunjukkan bahwa kalian Bapak Ibu yang baru memang layak. Cintai sekolah ini, bawa yang baik-baik. Bapak Ibu semua ini adalah putusan SMA 2 di masyarakat, benar kata Pak Isa waktu itu, tunjukkan yang terbaik. Sehingga tadinya anak tidak berminat di SMA 2, dia Bapak Ibu yang begitu bagus, yang ada sekolah SMA 2, buat sama buat gue. Itu dia. Tapi tidak ada sekolah SMA 2, buat Pak Edi. Yang akan di sekolah SMA 2, buat Pak Edi. Saya mau sekolah di SMA 2, kenapa? Karena ada Pak Iwan. Ada anak Pak Iwan, sudah ngomong dengan saya, kenapa kamu sekolah SMA 2? Pak, saya murid Pak Iwan dengan tanpa. Dia murid sekolah. Kenapa? Karena ada Pak Iwan. Jangan sampainya ada sekolah SMA 2. Karena buat Pak Sapa misalnya. Pak Herwan misalnya. Pak Nido. Jangan. Jadi bisa diinspirasi kita semua. Kemudian kepada anak-anak Bapak Ibu guru yang masuk SMA 2, tetap kita punya program bahwa siapapun anak guru di SMA 2 ini wajib masuk, kita terima dan kita gratiskan sampai selesai untuk anak guru. Tapi anak nakal terpaksa saya cabut. Ya, kalau yang rajin-rajin kita gratiskan. Tapi setelah di perjalanan nakal kita cabut. Ya kan? Ya ngapain juga ngasih dia nakal-nakal. Tapi yang selama ini bagus. Hati-hati, kita terima. Pak Isa mudah-mudahan masuk di sini ya. Di apa? Sama Bu Nana sini Bu Nana. Yang sudah jangan diminta Pak, saya dulu pernah Pak di sini. Apa tadi yang bersyarat ya? Yang bersyarat itu kan dibuatkan surat pernyataan. Nah, sedangkan di anak saya itu alhamdulillah nggak ada. Tetapi saya mau minta beberapa anak itu juga menandatangani surat pernyataan, Bu. Maksudnya karena semester 1, semester 2 itu ya agak payah gitu anaknya. Maksud saya buat pelajaran untuk di kelas 12-nya nanti. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar nggak apa-apa, boleh disampaikan aja. Selanjutnya siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah menjelang asar Bapak Ibu ya, jadi barangkali yang penting-penting aja yang saya sampaikan, mohon perhatiannya. Tadi Bu Yati menanggapi tentang rapor kita itu yang bermasalah kan tentang literasi kan ya? Ya, raport mutu. Literasi kan ya? Indikator yang katanya terendah kalau nggak salah. Iya. Nah kemudian kalau memang kita berniat untuk memperbaiki tahun depannya, ya itu kalau menurut saya difokuskan dulu ke literasinya. Itu di hari setiap harinya itu ada ngaji ya. Kemudian literasi kan belum terjadwalkan kan ya? Belum. Seperti itu. Kalau menurut saya biar fokus, itu ada 4 hari itu, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu kan selama ini kan lama waktu, bukan yang lama kan? Nah itu dikurangi untuk kegiatan yang lain kan gitu. Maksud saya, Selasa, Rabunya kita fokus ke literasi dulu, biar nanti efektif kan ya. Sebab kalau 15 menit apa literasi ngaji itu benar-benar tuh nggak efektif. Enggak, Ya, gantian. gitu kan ya. Kemudian hari Kamis Jumat itu untuk ngajinya seperti itu kan jadi fokus semua. Menurut saya sih ya. Nah seperti itu. Mudah-mudahan dengan demikian dia perhatiannya itu lebih fokus dia. Efektif menurut saya seperti itu. Ya. Iwan, dibuatkan lagi nama di meja
ditertibkan lagi meja guru ini. Yang misalnya supaya tidak ini yang laki-laki di belakang semua, jadi tidak semuanya senang kumpul di belakang, duduk ngobrol ujungnya nggak mau ke kelas gitu. Nah itu ya Bapak Ibu ya, jadi misalnya yang laki-laki di belakang semua nanti dibuat ini, jadi mohon ditertibkan kembali Pak Iwan, dan guru olahraga pun ada di ruangan ini. Karena apa? Semua informasi jadi nggak tahu. Ekin pun terakhir. Yang kemarin malah Pak Deki belas nggak mengadakan observasi, gitu ya.